Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para siswa sekalian, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan memulai pembahasan kita di pelajaran fikih untuk kelas 9 semester pertama. Di pelajaran fikih insyaallah ta'ala di awal semester ini bab pertama adalah kaitannya dengan hukum seputar makanan. Perhatikan di situ hal-hal yang harus kalian pahami nanti dalam pembahasan. Ya, harus mengetahui hukum asal makanan, makanan apa saja yang dibolehkan, kemudian binatang laut apa saja yang halal, bagaimana hukum binatang amfibi dan binatang laut yang telah diawetkan. Perhatikan, sesungguhnya asal dari makanan adalah halal, ya, adalah halal. Jadi asalnya segala sesuatu yang ada di bumi ini asalnya hukumnya halal, kecuali ada dalil syariat yang menunjukkan tentang pengharamannya. Nah, makanan yang diharamkan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga ya, selain yang diharamkan itu hukum asalnya adalah halal. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ di surat Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah merinci menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan kepadamu, ya, kepada umat Islam ini, kecuali ya, apa yang terpaksa untuk kita makan. Ya, ketika terjadi darurat harus makan, tidak ada makanan kecuali makanan yang haram itu, maka dibolehkan kita untuk makan. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Ya. Mereka ketika itu menanyakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Maka katakanlah, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang baik. Juga dalam hadis Abu Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha farada fara'idha, fala tudayyi'uha, wa hadda hududan, fala ta'taduha, wa harrama asya'an, fala tantahikuha, wa sakata an asya'in rahmatan lakum ghairu nisyanin, fala tabhathu anha." Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian beberapa kewajiban. Janganlah kalian menyia-nyiakannya, janganlah kalian meninggalkannya. Dan Allah telah menentukan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Jadi ada yang diperintahkan, jangan ditinggalkan, ada yang diharamkan, jangan terjang. Wa harama asya, dan Allah mengharamkan banyak sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya, yakni menggunakan atau memakainya, memakannya. Wasakata an asya, dan Allah mendiamkan banyak hal sebagai bentuk rahmat untuk kalian, dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak lupa akan hal tersebut. Maka janganlah kalian membahas terlalu dalam tentangnya. Ini mencari-cari kira-kira mana yang haram. Ya. Baik. Juga disebutkan di situ dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan orang-orang jahiliyah dahulu memakan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena merasa jijik atasnya. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quranul Karim
maka Allah menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu adalah halal. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka itu adalah haram. Ya. Apa-apa yang didiamkan atasnya itu adalah dimaafkan. Kemudian beliau mengatakan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman ittaqa ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiadalah aku dapati dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku hal-hal yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali satu, bangkai atau daman masfuhan, darah yang mengalir. Masfuh itu memancar ketika kita menyembelih hewan, kambing atau sapi di Idul Adha misalnya, maka darah itu bercucuran di situ, keluar dengan kencang, masfuhan. Atau apa? Lahma khinzir, daging babi. Maka sungguh semua itu adalah rijsun, kotoran, najis. Au fisqan, fisqan itu adalah hewan, uhilla li ghairillah, yang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bentuk kefasikan. Maka barang siapa yang terpaksa tanpa dia melampaui batas, ghaira baghin wala 'adin, dan bukan karena menentang Allah Subhanahu wa taala ketika memakannya, maka ketahuilah sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Menyayangi. Maka hadis ini menunjukkan segala sesuatu yang tidak ada pengharamnya dalam syariat maka asalnya adalah halal dan dimaafkan. Baik, perhatikan di sini. Jadi makanan yang dibolehkan adalah makanan yang mubah, boleh dimakan, tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Maka asalnya, kaidahnya semua makanan dan minuman yang baik dan suci tidak ada padanya madarat, maka dia adalah makanan dan minuman yang mubah. Contohnya di sini. Satu, jenis-jenis tumbuh-tumbuhan bermanfaat, tidak ada madarat bagi badan, akal, dan apa-apa yang dibuat darinya. Bisa kalian lihat nanti videonya di sini dan kalian baca sendiri ya. Kemudian yang kedua, mayoritas dari binatang darat, unta, sapi, kambing, kuda, keledai liar. Keledai liar itu kalau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu zebra, kalau tahu zebra Nah, kemudian tiga, binatang laut, binatang air. Nah, ini binatang laut dan binatang air ini halal. Uhilla lakum saydul barri wa ta'amuhu bahri, saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, mata'an lakum, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Baik. Huwa tahur ma'uhu al-hilu maitatuh. Nabi mengatakan air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Kemudian dihalalkan bagi kita wahilat lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa innal maitatan fal haud wal jarat, yang bangkai itu adalah ikan dan belalang. Wa amma ad-daman fal kabid wa tihal, adapun dua darah hati dan limbah. Dikecualikan binatang laut itu yang memiliki racun, ular berbisa dan ikan yang beracun, yang menjadi bangkai, berubah baunya, menjijikkan. Ini kotor, sudah bau, nggak mungkin bisa dimakan, mungkin bisa meracuni, mati orang memakannya. Maka ini tidak dibolehkan untuk makan. Tapi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi